Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ismi, Janisa, Joseph, Tiara, dan Vito ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Motivasi dan Kepemimpinan. Sebelumnya, kita akan membahas masalah pengertian motivasi. Motivasi adalah konsep penting untuk perilaku karena efektivitas organisasional tergantung pada orang yang membentuk atau perilaku yang mendorong untuk ditujukan untuk tujuan insentif. Teori-teori dari kebutuhan motivasi. Yang pertama yaitu hierarki kebutuhan menurut Maslow. Menurutnya yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan penghargaan, dan yang kelima kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua, teori ERG. Teori ini lebih konsisten pada pengetahuan dan mengenai perbedaan individual seperti pendidikan, lingkungan budaya, dan latar belakang keluarga. Yang selanjutnya, teori kebutuhan McClelland. Teori ini digunakan untuk mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan teori kebutuhan dan kepuasan. Yang selanjutnya, teori motivasi higien. Teori ini menjelaskan bahwa faktor yang mempunyai pengaruh positif dalam motivasi dan menjadi perbedaan dari seluruh pengaruh negatif. Ada beberapa teori dalam tanggapan terhadap sistem reward. Yang pertama, teori model ekuitas, yang dimana teori ini merupakan perbandingan antara input dan rasio output. Teori evaluasi kognitif, yang dimana teori ini yang menunjukkan adanya proses mental dalam diri seseorang sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, teori ekuitas tempat kerja. Teori ini adalah teori yang terfokus pada upah, atau teori ekuitas menunjukkan bahwa banyak karyawan motivasi dipengaruhi secara signifikan oleh rewards yang relatif. Nah, di slide kali ini setelah kita bahas tentang apa itu motivasi, selanjutnya kita akan bahas tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan dalam memimpin, mengarahkan, mempengaruhi, dan mengendalikan pikiran serta perasaan atau tingkah laku seseorang. Berikut ini beberapa fungsi kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin sebagai eksekutif. Yang kedua, pemimpin sebagai penengah. Yang ketiga, sebagai pemimpin diskusi. Yang keempat, sebagai pemimpin sebagai ahli, dan pemimpin sebagai penganjur. Dan kali ini kita juga akan bahas mengenai tipe-tipe kepemimpinan. Tipe-tipe kepemimpinan itu yang pertama ada kepemimpinan yang otoritas, kepemimpinan yang paternalitis, yang ketiga kepemimpinan demokratis, keempat kepemimpinan karismatik, dan yang kelima kepemimpinan demokrasi. Setelah kita membahas masalah motivasi dan kepemimpinan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses kegiatan dalam memimpin, membimbing, mempengaruhi, serta mengendalikan pikiran. Sedangkan motivasi adalah perpaduan antara keinginan dan energi untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian dari presentasi kali ini, dan lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.